kembali lagi sama Olive di seperti biasa di sini kita bakalan live TikTok. Tapi sekarang ini beda banget ya, setnya juga terlihat seperti formal sekali. Tapi tenang aja, kita masih bisa ngobrol-ngobrol. Dan di sini Olive nggak sendirian, Olive ditemenin sama dari pihak Napoli yang udah Olive spill dari beberapa minggu lalu kalau kita bakalan ada podcast brand. Boleh diperkenalkan dulu Bapak atas nama siapa? Baik, terima kasih Mbak Olive. Selamat siang Sobat Olive. Saya Arif Juwana, wakilan dari brand Napoli, produk plastik yang tentunya selalu pol di hati. Keren banget ya Pak, slogannya selalu pol di hati. Jadi kita tentunya akan selalu ingat ya Pak ya, selalu ada di hati. Nah keren banget nih, kita udah kenalan. Dan seperti biasanya juga kita di sini tentunya akan Olive bakalan ngasih deskripsi singkat dulu nih tentang Napoli ya Pak ya. Oke, jadi Napoli ini merupakan sebuah brand dari PT Cahaya Buana yang dipasarkan oleh PT Bintang Interindo Gemilang Internasional. Nah, barang-barang dari Napoli ini disediakan yang ada diantaranya adalah kursi, terus ada meja, ada lemari kabinet, terus lemari stock case, dan houseware. Nah, terus Napoli ini merupakan brand yang sudah diakui kualitasnya ya Pak ya. Dibuktikan dengan beberapa penghargaan yang didapatkan di ajang bergengsi. Di antaranya adalah di tahun 2018, Napoli ini mendapatkan Gold Champion dari Indonesia World Brand dengan kategori Plastic Chair. Terus di tahun 2019, Recognition of Outstanding Achievement dengan kategori plastik itu dari Top Brand. Di tahun 2019 lagi, Napoli juga mendapatkan pertama di Indonesia dari Trash & Co Indonesia dengan kategori pertama di Indonesia sofa plastik knockdown motif rotan. Di tahun 2020 dari Digital Popular Brand dari Trash & Co Indonesia. Banyak sekali penghargaan yang sudah didapatkan oleh Napoli ini ya Pak ya. Tentunya sudah terpercaya sekali nih Pak. Mungkin kita bisa tahu dulu nih Pak, sejarah awal mulanya Napoli ini bisa ada tuh kayak gimana nih Pak? Baik. Jadi Napoli ini memang sudah sejak lama. Itu di tahun 90-an, Napoli ini sudah mulai memasarkan produknya. Awal-awal itu kita memasarkan produk kursi. Tentunya tantangan dan hambatan banyak sekali. Karena di saat itu umumnya kursi itu terbuat dari kayu dan besi. Kita berani menampilkan kursi dari plastik. Nah itu tentu saja bukan hal yang mudah untuk mengedukasi masyarakat. Satu hal yang kita ingatkan waktu itu adalah kita ada isu lingkungan hidup, di mana kita harus menyadari bahwa hutan kita ini harus dilestarikan. Kalau kursi ini semua terbuat dari kayu, kita bisa bayangkan berapa banyak pohon harus ditebang untuk memenuhi kebutuhan kursi. Sementara dari bahan besi, kita tahu bahwa bahan besi itu relatif lebih mahal, juga produknya relatif lebih berat, sehingga kurang praktis. Dan perkembangan saat itu Indonesia sangat baru keluar dari krisis ya, dari awal-awal itu berusaha untuk maju, di mana industri kuliner mulai berkembang dan juga persewaan-persewaan, rumah makan banyak, sehingga kebutuhan akan kursi itu semakin banyak. Disitulah Napoli berani mengambil momen untuk memperkenalkan kursi dari plastik, tetap berkualitas, praktis, dan harganya relatif terjangkau. Dan saat itu kita yang menjadi sangat legend di produk kita, itu adalah kursi 101. Itu sampai saat ini bahkan. Itu menjadi andalan di mana setiap ada hajatan, setiap ada pertemuan itu pasti kursi 101 Napoli itu selalu tampil di sana. Wow, menarik sekali ya Pak. Makanya ini menjadi tidak aneh pada saat Napoli ini mendapatkan
penghargaan dari top brand dengan kategori top of mind share dan juga top of market share ya Pak ya. Karena benar-benar selalu menampilkan sesuatu yang baru. Seperti itu, bahkan di tahun 90 di mana pada saat itu kita baru keluar dari krisis ya Pak. Luar biasa sekali. Di sini juga mungkin bersangkut paut dengan visi dan misi dari PT Cahaya Buana ya Pak untuk Napoli. Bisa disebutkan untuk visi dan misinya Pak? Boleh. Cahaya Buana itu adalah perusahaan di mana Napoli bernaung. Kita punya visi, yaitu salah satu visi kita adalah Cahaya Buana adalah perusahaan furniture yang berkarya unggul dalam berbagai aspek untuk memberikan kepuasan bagi pelanggan, karyawan, pemegang saham, negara, dan masyarakat. Ini artinya adalah Napoli punya komitmen untuk menghasilkan produk yang terbaik dan juga menjalin relasi yang baik dengan para pemangku kepentingan sesuai dengan semboyan dari Napoli ataupun Cahaya Buana, yaitu selalu unggul berkarya, puas bekerja sama. Luar biasa sekali. Ini benar-benar seharusnya sudah tidak diragukan lagi ya Pak ya. Itulah sebabnya Napoli berhasil mendapatkan beberapa penghargaan dan karena Napoli sendiri memang benar-benar mampu untuk dan pantas untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Luar biasa sekali. Oke, dari visi dan misi itu muncullah sebuah pastinya ada keunggulan ya Pak dari produk Napoli sendiri untuk bisa dipasarkan. Boleh Bapak sebutkan untuk keunggulan? Sebelumnya tadi kan saya baru sebutkan visinya, visi dari Cahaya Buana. Misinya tadi belum disebutkan. Oke. Misinya adalah Cahaya Buana ini bertekad menjadi perusahaan furniture yang bisa memimpin pasar dan memiliki citra positif serta kondusif bagi semua pihak sehingga diakui sebagai aset nasional. Ini artinya bukan saja bertekad menjadi pemimpin pasar, tapi kita juga ingin berkontribusi terhadap masyarakat dan juga bangsa ini untuk memberikan yang terbaik bagi negara kita, Republik Indonesia. Itu adalah misi dari Napoli. Saya lanjutkan saja ya langsung Bapak, dengan keunggulan tadi. Tadi saya sudah sebutkan di awal sejarahnya Napoli, di mana kita awal adalah memasarkan produk kursi. Ini tidak bisa diragukan lagi karena apa? Kita memang menjadi pionir di kursi ini. Dan semua masyarakat tentunya juga sudah merasakan betapa memiliki kursi plastik Napoli itu warnanya cerah, ya, warnanya cerah, sehingga kita bisa jelaskan itu menggunakan bahan baku pilihan berkualitas. Kemudian kita juga dijamin kokoh, kuat, tahan air tentunya, mudah dibersihkan, walaupun ada produk-produk kita yang baru yang berprofil, tapi tetap mudah dibersihkan. Dan juga tidak khawatir tentunya dengan misalnya rayap, banjir, dan sebagainya. Sehingga untuk daerah-daerah yang seperti Jakarta ini rasanya pilihannya tidak salah lagi kalau memilih produk-produk Napoli. Di samping itu, produk Napoli juga mulai juga sudah mengembangkan ke produk furniture lainnya. Contohnya kayak tadi disebutkan oleh Mbak Olive, kita ada lemari, ada laci, dan sebagainya. Dan semuanya itu kita jual dalam bentuk knockdown. Artinya bisa dibongkar pasang dan dikemas dalam satu tempat, kita sebut dengan furniture in the box. Sehingga ini lebih praktis karena mudah dipindahkan, mudah dibawa kemana-mana. Dan untuk bagi para pemasar juga lebih menguntungkan karena tidak perlu memerlukan biaya pengiriman yang besar. Kemudian juga Napoli banyak pilihannya, baik warna, tipe, model, dan sebagainya.
Dan yang perlu diingat adalah Napoli ini juga sangat peduli dengan lingkungan. Seperti yang tadi saya ceritakan di awal kita memasarkan tadi. Memang produk kita dari plastik. Kita kalau sudah dengar plastik kadang agak-agak alergi dikit ya. Iya. Wah, ini mengganggu lingkungan dan sebagainya ya. Tapi Sobat Oscar tidak perlu khawatir bahwa Napoli ini sangat peduli terhadap lingkungan. Di mana kita memakai bahan-bahan yang berusaha sebisa mungkin mengurangi penggunaan bahan plastik asli. Karena kita tahu bahan baku dari plastik itu adalah dari minyak bumi juga. Sehingga itu menjadi sumber yang energi yang terbatas, yang suatu saat bisa hilang. Kita mulai coba mengurangi dengan menggunakan bahan baku plastik murni. Kita juga melakukan recycle. Kita mulai melakukan daur ulang. Tentunya daur ulang bukan sembarang daur ulang. Daur ulang tetap memperhatikan. Tadi di awal kita sebutkan bahwa kita sangat concern terhadap kualitas. Nah, daur ulang ini kita buat dari bahan yang tadinya tidak terpakai. Contohnya seperti kemasan minuman air mineral. Itu bisa diolah untuk menjadi bahan baku dari plastik ini. Sehingga mempunyai nilai tambah yang lebih baik lagi. Nilai tambah yang lebih besar lagi. Itu yang sering kita kenal atau kita dengar saat ini dengan upcycle. Nah, di samping itu, Napoli juga sudah menerapkan ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular itu di masa-masa sulit saat ini, dengan kita mengembangkan produk recycle dan upcycle tadi, banyak pihak yang kita libatkan. Misalnya para pemulung, para pengepul, kemudian pengolah sampah plastik tadi, mereka juga bisa berusaha. Sejalan dengan Napoli, kita tumbuh bersama sesuai dengan visi misi dari Napoli tadi. Gitu Mbak Luar Alif. biasa sekali ya Pak ya. Benar-benar memperhatikan banget lingkungan ya Pak. Lanjut nih Pak. Setelah itu ya, kita kan tadi berbicara tentang lingkungan ya Pak ya. Peduli sekali terhadap lingkungan. Berbicara tentang lingkungan, sekarang juga kan kita lagi ada di lingkungan yang pandemi ya Pak ya. Bahkan ini pandemi yang penyakit yang ini mendunia ya Pak. Kalau saya boleh tahu nih, gimana caranya furniture dari Napoli ini dia mampu untuk mempertahankan eksistensinya? Oke, memang 2 tahun terakhir ini bukan hal yang mudah yang harus kita alami ya, di mana kita betul-betul dihadapkan pada situasi kondisi yang mau tidak mau harus kita hadapi. Tapi kita tetap tadi unggul berkarya, puas bekerja sama. Jadi kita berusaha untuk bagaimana menampilkan yang terbaik. Di masa pandemi ini banyak hal yang kita lakukan, Mbak Olive. Tentu saja dengan melihat kondisi yang tadinya serba kita tatap langsung, kita bisa jualan juga ketemu konsumen dan penjual itu langsung, tiba-tiba ada jarak yang harus kita hadapi. Kita pun menyikapi dengan kita melakukan promosi-promosi baik yang sifatnya online maupun offline kita gencarkan. Terutama kita mengembangkan atau mendorong untuk bisa penjualan secara online. Nah, salah satunya Oscar Living ini. Ya, Pak, iya. Ya, ini Oscar Living ini yang menjawab tantangan dari Napoli bisa memasarkan produknya secara online. Dan rasanya terbukti ya Mbak ya, tidak kalah walaupun dengan online, omsetnya luar biasa. Nah, itulah yang kita dorong untuk kita terus para muda juga, bukan hanya yang punya modal besar, yang nggak ada modal pun bisa kok jualan Napoli dengan jasa titip misalnya. Karena kan banyak berkembang, sehingga bisa bekerja sama dengan toko-toko yang ada, toko furniture dan sebagainya, bisa memasarkan Napoli sehingga besar bersama Napoli. Kita juga
menggalakkan atau mengembangkan kerjasama dengan toko-toko untuk melakukan joint basar. Kita basar bersama sehingga bisa menjangkau masyarakat lebih luas, dan yang jelas kita mencoba untuk membangkitkan ekonomi kita ini bisa seperti semboyan negara kita kan, pulih pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Itu dia. Ulang tahun Indonesia yang ke-77 tahun ya, betul, Pak. kita mendukung, Napoli mendukung itu. Itu kira-kira, Mbak. Oke, luar biasa sekali ya Pak. Berarti caranya Napoli mempertahankan eksistensinya ini yaitu adalah dengan cara berjualan online ya Pak. Iya. Dan salah satunya adalah didukung juga oleh Oscar Living yang memang kita ini adalah toko furniture yang berjualan secara online, dan udah pasti ini kita tuh adalah agen resmi ya Pak dari Napoli. Dan selain itu juga kita berani untuk menjual produk Napoli karena memang Napoli ini adalah produk yang luar biasa sekali dan sudah terbukti kualitasnya tentunya ya Pak. Oke, mungkin kita lanjut ya Pak ya. Boleh tahu nggak nih kita Pak tentang apakah Napoli akan mengeluarkan sebuah inovasi baru, sebuah produk baru, sesuatu yang baru gitu di tahun ini? Waduh, buka rahasia dong ini. Boleh mungkin dijawabnya iya atau tidak aja ya Pak ya? Enggak, bercanda itu. Napoli sesuai semboyannya, inovasi tiada henti. Luar biasa Sehingga sekali. kita tidak pernah akan berhenti untuk berinovasi demi menciptakan karya-karya unggul furniture plastik yang tentunya akan memuaskan konsumen semuanya. Jadi kita sudah terbukti dari sejarahnya kita hanya memasarkan kursi. Sekarang kursi saja sudah bisa kita kembangkan dengan bermacam-macam. Nanti para pemirsa sahabat Oscar bisa langsung mengkontak Oscar Living. Apa saja produk dari Napoli yang ada di sini. Kursi kita macam-macam. Dari kursi seperti yang di depan ini, kalau orang umum bisa nyebutnya kursi bakso. Iya. Sampai dengan kursi goyang, sampai dengan kursi rileks, kursi yang ada recliningnya, Napoli punya. Luar biasa sekali. Kemudian kita juga mengembangkan untuk lemari. Lemari dari berbagai ukuran. Mau 1 pintu, 2 pintu, 3 pintu, 4 pintu, Napoli juga punya. Jadi mungkin nanti bisa dikembangkan, mau bikin lemari yang lebih besar lagi, itu tantangan kita semua untuk memuaskan konsumen. Luar biasa, akan terus berinovasi yang pasti ya Pak ya. Terus Pak, saya pernah ngeliat nih ada kursi sofa yang knockdown ya Pak. Itu juga inovasi baru dari Napoli. Betul, ya Pak. makanya tadi terbukti kita mendapat penghargaan untuk kursi sofa plastik yang dari bahannya plastik tapi dibuat sofa, dan itu bisa dikemas dalam dus. Sehingga untuk toko-toko online begini sangat cocok ini. Jadi bisa dikirim, sangat praktis, dan cara merakitnya pun gampang. Dan yang perlu Sobat Oscar semuanya ingat, bahwa sofa ataupun produk-produk Napoli itu menggunakan engineering furniture. Artinya kita melakukan dengan produksinya itu membuat rekayasa bagaimana profil ataupun tekstur dari produk kita itu dibuat seperti aslinya. Contohnya seperti yang kita lihat di depan kita ada kursi bakso di sini. Ini menggunakan rotan, profil rotan. Rotannya ini kalau kita lihat persis mirip sama dengan rotan asli. Anyamannya, bentuknya seperti lemari yang ada di belakang kita ini juga anyamannya sangat 3 dimensi. Terbukti seperti dianyam. Padahal ini bukan anyaman. Ini barang cetakan. Luar biasa sekali. Nah, inilah teknologi yang kita pakai, salah satu keunggulan dari Napoli, sehingga Napoli selalu menciptakan yang terbaik dan memuaskan konsumennya. Mantap, luar biasa sekali nih Pak untuk penjelasan dari barang-barang Napolinya ya. Kayak tadi saya menarik juga sih Pak tentang kursi rotan ini ya. Saya juga pertama kali ngeliat tuh kok ini kayak rotan begitu, tapi ternyata dia tetap dari plastik ya Pak ya. Betul. Wah, keren banget ya untuk motifnya, walaupun terlihat
terlihat dari rotan tapi dia ternyata terbuat dari mesin ya Pak. Iya. Luar biasa sekali untuk penggunaan mesinnya ya. Oke, mungkin kita lanjut ke beberapa sesi pertanyaan. Apakah udah ada yang tanya? Boleh Kak dilihat? Kita udah dapat 3 pertanyaan nih Pak. Oke. Saya yang pilih atau Bapak yang pilih nih? Silakan. Oke, saya yang pilih ya. Saya bacain ya Pak. Ini dari Kak Sania Angela. Halo Kak Sania Angela. Selain botol plastik, apa saja yang bisa di-recycle untuk jadi lemari Pak? Terima kasih. Ya, prinsipnya semua plastik bisa. Kalau produk plastik furniture itu bahan bakunya plastik jenis polipropilin. Jadi semua yang berbahan polipropilin bisa kita recycle dan kita upcycle untuk menjadi produk berkualitas. Tentu saja tidak sembarangan ya. Jadi artinya kalau memang barangnya itu sudah jelek, artinya sudah rapuh dan sebagainya, kita juga akan pilih-pilih. Bang, kita recycle itu bukan sembarang recycle sehingga dipertanggungjawabkan kualitasnya. Bahkan tadi saya sebutkan kita upcycle. Upcycle itu berarti kita merecycle tapi kita menjadikan nilai tambah lebih dari produk tersebut. Oke, udah kejawab ya Kak Sania ya. Jadi semua jenis plastik itu bisa di-recycle ya Pak. Tapi balik lagi tentunya plastiknya tetap dilihat kualitasnya ya Pak ya. Enggak yang jelek tetap di-recycle, enggak kayak gitu ya Pak. Oke, lanjut nih Kak, Pak. Pertanyaan selanjutnya kita dari sebentar. Dari namaku Erik. Pertanyaannya, kenapa lebih memilih komponen plastik untuk produknya? Kenapa lebih memilih komponen plastik? Karena kita memang plastik furniture. Jadi kita memang memasarkan produk plastik, ya. Jadi pilihannya tadi salah satunya sudah saya sebutkan di awal tadi. Kita furniture ini umumnya itu terbuat dari kayu, tapi kita harus ingat, kita harus melestarikan hutan kita. Jangan sampai anak cucu kita ke depan hanya mendengar cerita bahwa Indonesia ini pernah ada hutan yang lebat menjadi paru-paru dunia dan sebagainya. Ya, kita mencoba kalau kita bisa ada alternatif lain yang bisa kita pakai sebagai barang-barang untuk kebutuhan kita, tetapi kita tetap peduli sama lingkungan, kenapa tidak? Makanya Napoli memilih produk plastik untuk produk-produknya. Luar biasa sekali. Biar plastik-plastik ini nggak cuma dibuang begitu aja ya Pak ya, dan malah jadi merusak lingkungan. Selanjutnya pertanyaan dari ada Kak Ivan Diki nih Pak. Apa yang membuat Napoli tetap memberikan harga murah, terjangkau dengan kualitas yang terbaik? Harga murah itu sebenarnya relatif kan ya. Jadi kita tadi sesuai dengan visi misi kita bahwa kita menampilkan produk yang unggul tapi bisa memuaskan konsumen. Tidak semua barang kita murah. Ada juga barang-barang premium kita. Tapi kita menjangkau semua kalangan bisa memakai. Dari kalangan manapun bisa menggunakan Napoli. Tentunya dengan pilihan. Kalau pengen yang premium ya harganya pasti lebih premium. Tapi kalau yang reguler ya harga reguler. Sehingga Napoli bisa dijangkau oleh semua karena tadi Napoli itu selalu pol di hati. Mantap sekali, saya suka sama slogannya nih Pak. Oke, jadi gitu ya Kak jawabannya. Murah itu bukan berarti murahan ya Pak ya. Terima kasih banyak nih untuk yang udah bertanya. Apakah ada pertanyaan lagi Kak? Ada, oke sebentar. Boleh dibacain? Boleh tolong disebutkan apa saja keunggulan dari produk Napoli? Oke, itu sebenarnya tadi udah kita sebutin ya Pak. Tapi mungkin jika Bapak berkenan boleh banget Pak disebutkan lagi untuk keunggulan dari Napoli. Boleh, tadi sebetulnya kita sudah sebutkan bahwa Napoli satu yang kasat mata saja itu kelihatan warnanya cerah. Bisa kelihatan ya di belakang-belakang ini ya Pak. Cantik-cantik banget produk-produknya cerah. Dengan warna cerah itu menunjukkan bahwa memakai kualitas bahan baku yang baik. Kemudian kokoh dan kuat. Kita bahkan menjamin kekuatan dan kekokohan produk kita.
Untuk penggunaan normal kita bahkan menjamin kalau sampai ada kerusakan atau apapun. Kemudian kita juga mudah dibersihkan, walaupun terbuat dari plastik dan berprofil, tapi kita mudah dibersihkan. Sahabat Oscar bisa mengunjungi websitenya Napoli, sehingga nanti bisa di situ ada tips-tips cara membersihkan produk-produk Napoli di sana. Dan juga kekuatan yang lainnya itu tadi saya sebutkan, kita untuk produk-produk besarnya seperti lemari, kita knockdown system. Kita menggunakan sistem knockdown di mana bisa dibongkar pasang, tapi cara merakitnya gampang. Banyak produk yang menampilkan bongkar pasang, tapi susah dipasangnya, sehingga sering rusak, sering apa. Napoli tidak, Napoli bahkan ada tutorialnya lengkap. Kunjungi saja dengan websitenya atau bertanya langsung sama sini. Iya. Oscar Living juga ada Pak, di YouTube-nya kita punya ada Oscar Living konsep, bisa kalian cek. Di situ udah ada perakitannya juga Pak. Kita bikin tutorial perakitan agar memudahkan para konsumen dari Oscar Living untuk Napoli Pak. Mungkin itu aja dari Olive dan juga Bapak, boleh banget ngasih closing statement-nya nih Pak. Baik, waktu yang sangat berharga walaupun tidak lama. Saya hanya sampaikan saja kepada TikTokers dan pemirsa semuanya, terutama sahabat Oscar, bahwa Oscar Living ini adalah agen pemasaran resmi dari Napoli. Jadi jangan ragu untuk mempercayakan belanja produk furniture plastik Anda kepada Oscar Living. Luar biasa, terima kasih sekali ya Pak ya. Sekali lagi Olive ingetin bahwa Napoli ini adalah agen resmi dari Oscar Living, ini adalah agen resmi dari Napoli. Jadi jangan pada ragu kalau misalnya mau belanja produk Napoli. Terima kasih banyak ya Pak untuk Bapak Arif udah mau datang ke podcast brandnya Oscar Living. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu juga nih buat temen-temennya Olive. See you di Oscar Living, belanja furniture jadi lebih mudah.